Menuntut diakui sebagai anak kandung ya, berhak ya. Berhak loh. Menuntut sebagai anak kandung dan juga mengharapkan permohonan maaf atas berpuluh tahun sudah dibuang begitu saja ya. Pengakuan aja susah banget. Kenapa? Nggak mau kebuka aib lama, nggak bisa ngumpet. Orang juga semua sudah pada tahu. Ya sudahlah, gentleman aja. Itu udah ada yang ngomong juga katanya dari ART-nya udah bersaksi juga. Udah tahu bahkan nama bapaknya tuh siapa. Alah, mak. Sing ngendi sih? Aku kok ya orang mudeng. Mengutamakan ketenaran. Saya lihat mati-matian di usia sekarang ini juga kayak apa ya, ngejar sesuatu yang dia itu padahal sudah pernah tenar ya gitu loh. Udah pernah merasakan di puncaknya ini si Mbak D ini. Tapi kayaknya begitu sekarang udah mendekati 50, nauzubillah min dzalik ya. Kita kalau udah mendekati, jangankan begitu. Udah masuk kepala 4 itu udah harusnya lebih lebih apa ya, mulai slow down 40-an ya kan, harus mulai slow down. Terus apalagi mendekati kepala 5 itu udah tua banget kayak gue nih, 51 jalan 52, bener-bener udah mulai slow down. Melatih untuk Marvel iya. Gaspol itu pasti di umur 20-an. Tapi kalau gaspolnya juga kebablasan, akhirnya cuma tinggal nama, ya kan? Ini juga mau kubahas ya dari podcastnya Densu. Ada Resa Rosano dengan berseteru dengan biduan Mbak D. Ku beri nama Mbak D ya, karena kita masih menjaga privasi dan juga di sini ada undang-undang ITE, jadi nggak bisa sembarangan sebut nama karena semua masih proses pengadilan ya say. Kecuali nanti kalau di pengadilan silakan live kita tahu dia siapa. Tapi kalau pada saat kita live dari sosmed, kamu berkomen-komen ria, sebutkanlah inisialnya aja. Semua orang tuh tahu Mbak D itu siapa. Gitu. Dan Doktif juga baru diundang oleh Densu. Ini juga sangat sangat mengejutkan karena Doktif membeli. Oke. Aku mau bahas sesuatu, tolong jangan marah dulu ya. Untuk penggemarnya almarhumah, aku nggak ngomongin almarhumahnya, tidak ngomongin Lula ya, tidak membicarakan Lula, tetapi aku membicarakan apa yang Doktif sudah investigasi dan membeli. Ada tabung warnanya pink yang dipakai itu sejenis gas, itu untuk bikin whipped cream ya. Tabungnya warnanya pink, sejenis gas untuk whipped cream, biasanya digunakan oleh kafe-kafe. Tetapi ternyata karena ini kan diperjualbelikan bebas, tetapi ternyata ada dugaan yang menjual ini nih tidak sekedar menjual produk untuk kafe atau untuk industri bakery seperti itu ya. Ada sesuatu yang harus diselidiki, makanya kenapa kepolisian memanggil circle-nya almarhum LL ya, almarhumah LL. Kenapa almarhumah LL dipanggil oleh kepolisian? Yang dalam satu circle silakan mungkin merasa gimana-gimana, tetapi polisi tidak mungkin memanggil untuk BAP ya, dimintai keterangan saat tidak menemukan suatu kejanggalan dalam kematian seseorang. Itu kan dibilang kan nggak ada yang minta otopsi, nggak ada yang ngelaporin, nggak ada yang langsung dimakamkan aja, nggak ada kasus, nggak ada apa. Dokter juga bilang ini henti jantung, ya kan? Oke, dari mungkin dokter melihat, diperiksa dari kematiannya berhenti jantungnya. Tetapi suka bajunya, iya sebentar ya. Tetapi polisi itu datang ke TKP nggak cuma melihat jenazah, tetapi melihat sekelilingnya.
dan di situ ditemukan tabung-tabung tadi. Oke, kita menghormati almarhumah, kita tidak membicarakan almarhumah beliau ya, tetapi Mamski bertanggung jawab sebagai seorang senior juga yang ada akunnya lumayan besar dan lumayan didengar banyak orang untuk menasehati, memberikan masukan pemikiran aku tentang si tabung pink. Ya, oke. Tabung apa Kak? Tabung pink ya. Mbak mending bahas, jangan ngajarin gue. Jangan ngajarin gue. Gue paling benci sama anak Gen Z, orang lagi ngomong, lu motong ngajarin gue. Lu mau bikin komen apa? Membahas itu, bahas saya sendiri ke sana live. Orang lagi serius, Mbak nggak mending, gue paling benci orang anak Gen Z itu motong pembicaraan orang tua, sok-sok tahu lagi ngajarin, nyuruh gue untuk ngebahas yang lain. Hargain dulu orang tua ngomong. Tak jambak kamu nanti kalau depan aku ya. Anak sekarang tuh nggak tahu sopan santun memang. Itu betul. Ini tuh kepentingannya orang banyak. Ponakanku itu aku biarpun nggak punya anak, ponakanku tuh Gen Z semua. Kalau nggak suka idolanya diomongin, padahal juga bukan ngomongin idola lu, pergi aja ya. Ini tuh lagi ngomongin podcastnya Densu, ngundang Doktif. Dan Doktif sudah membeli tabung pink. Ini harus saya sampaikan ke semua orang. Tanggung jawab saya ini. Biar nggak ada lagi yang mangap begitu. Henti jantung. Kenapa henti jantungnya? Itu loh. Jangan sampai tak culek kamu nanti ya. Motong orang tua kok seenaknya aja. Iya, bukan sejenis vape, bukan. Buat bikin kue, bikin whipped cream, itu ada fotonya juga. Sedang dihisap itu, nggak boleh itu. Iya. Paling benci gue orang party pakai barang yang murahan lagi, barang kayak begitu, barang murahan buat bikin kue. Main dipakai aja, apa nggak copot nyawamu itu. Kasar kan jadinya saya. Nggak suka Mams gitu dipotong kayak gitu tuh. Orang udah bagus-bagus, baik-baik, toto main potong aja. Apa nggak lebih baik kamu tuh siapa sih? Kok bisa-bisanya datang ke roomnya orang, nyuruh orang bahas yang lain, saking nggak maunya dibahas itu. Itu polisi, tolong yang Doktif udah periksa, udah beli, dicek itu ya, yang pemasoknya itu, dihajar aja itu. Saya curiga itu, dia udah tahu penggunaannya bukan cuma buat whipped cream itu. Oke, kita dengerin sama-sama ya. Ini kata-katanya Doktif. Sampai komen lagi kamu tak eliminasi kamu. Kenapa bisa Dengerin ini baik-baik anak Gen Z. Yang nggak suka keluar. Saat muncul. Kesel aku. Dokter bisa dapat ini mana? Jadi pada saat muncul sudah mulai apa itu muncul terus ini namanya tabung pink ini. Nah, dokter cari telusuri karena kan nggak tahu ya sebenarnya kan N2O nitros oxide kita gunakan pada saat untuk anestesi bius. Setahu saya itu tuh. Betul ya. Jadi ini kok terdengar bahwa N2O itu digunakan untuk nge-fly. Aneh ini apa hubungannya ya kan? Kok bisa digunakan untuk fly dan didapatkan katanya secara bebas. Nah, Doktif selidiki langsung ke Keterlaluan. websitenya, Mbak. Bagus Doktif. Langsung ke websitenya, Doktif langsung di situ lihat ada 4 ukuran di situ. Oke. Websitenya ini ada di Instagram juga. Ada Instagramnya. Mati orang. Dengerin dulu, jangan komen. Dengerin dulu, oke? Habis itu baru kita bahas. Biasakan dengerin dulu. Kita dengerin dulu. Ini kan udah jadi fenomena. Ada satu anak muda yang, oh my God, seharusnya mungkin masih hidup ya. Seharusnya mungkin masih hidup kalau, aduh, dengerin dulu baru komen ya. Iya, wajahku emang glowing. Habis sholat subuh. Nggak boleh ngebanggain diri. Alhamdulillah glowing. Oke, dengerin dulu, jangan ganggu konsentrasi gue. Ini bahaya soalnya. Websitenya. Jadi pada satu dokter beli di websitenya langsung. Oke. Meetingnya langsung. Oke. Langsung. Oke. Jadi di situ
ada yang namanya 4 tabung. Dari ukuran yang paling ukurannya ada 4, tapi dokter kan nggak tahu tuh ukurannya seperti apa. Sebenarnya sih niatnya bukan bisa besar ini. Ini masalah ini. Cuman kan karena kita nggak ngerti ya Bang ya, nggak ngerti segede apa. Pengennya sih yang kecil gitu. Kamu pikir ini yang kecil. Kecil. Datangnya begini. Dokternya begini, kaget kita. Gede banget ternyata. Kita kayak orang diving. Segini berapa? 1.500.000 lah kurang lebih. Pas Segini, Nah, 1.500. karena kita pakai pada saat itu dokter belinya pakai Gojek, gosen langsung Oke. dikirim, iya. Datang tuh barang. Datang itu barang. Gampang pemesanan. Yang lucunya lagi Bang Densu, di webnya itu ada gambar seperti astronot. Strong. Jadi dia itu menggunakan Goblok. gambar-gambar astronot. Nah, itu tengok apa hubungannya antara WIP atau cake Kurang ajar. dengan astronot. Astronot itu kan orangnya terbang ya, Di luar angkasa. di luar angkasa. Iya. Dia menggunakan gambar-gambar orang yang melatih menggunakan baju astronot Iya. dengan Oh, membawa ini. Oke. Jadi pada saat dokter cek, dokter beli, itu ada pertanyaan dari mereka. Ada regulasi baru ini, Ibu. sialan. Regulasi baru ini menanyakan penggunaannya untuk apa? Karena ini digunakan untuk cake. Alasannya di chatnya seperti itu. Ini yang meninggal kemarin. Ke chat WhatsApp. Oke. Dialihkan ke chat WhatsApp. Setelah melakukan pembayaran, nanti ada link, nanti akan dialihkan ke chat WhatsApp. Kita dihubungin dari orangnya, penjualnya. Ya Allah, Nah, astagfirullah. setelah dihubungi, nanti dia tanya untuk apa? Karena ini untuk cake. Nah, dokter akhirnya bilang, oh iya, ini untuk cake, Whipping, kafe, bla bla bla. Whipped Nah, cream. kita, Iya. gitu, misalnya kafe sombong, whipping. Artinya untuk cake lah ya. cake aja bilangnya. Nah, Nah, regulasi baru dia bilang. dia bilang ada regulasi. Hanya itu dan Regulasi itu dok namanya apa? nggak tahu. Oke. Dan Kacau. itu dijawab seperti itu. Kacau. Oke, terima kasih. Oh, udah dikirim. Selesai. Kacau. Kacau. Yang ini loh, guys. Seng iki loh, guys. Iki loh. Gila ini tangkep Pak polisi buruan. Gila. Kucing kalian setiap hari kasih snack ini aja guys. Oh alah gendeng nih kira. Gila ini kecolongan polisi loh. Jadi kalau misalnya kita buat whipped cream itu Merinding aku. saat itu Sebadan-badan. supaya nanti tahu. Gua merinding. Dia untuk whipped cream itu ada alat khusus yang dia dimasukkan ke dalam whipped cream. Ya, jadi ada alat khusus tabung khusus kayak tekanan kayak oksigen. Nah, iya nanti dia dimasukkan ke dalam tabung yang bisa diisi oleh susu, diisi oleh whipped cream. Nah itu nanti akan ada tekanan di situ. Baru nanti dari alat situ kita masukkan ke dalam kopi atau air krim atau cake kita oleh sini. Itu ada alat tabung yang khusus. Iya, jadi dia mengukur tekanan yang keluar. Nah, tetapi pada saat bilang ini sudah disertakan dengan ini diganjil juga buat dokter gitu loh. Ajar dokter. Itu buat apa? Ini pemikirannya nanti kan berarti mungkin ada balon, Iya. segala Kita dikeluarin curigai segala. kita kan. Apa maksudnya ini? Kalau sama Wah bagus. kan ada. Wah gila. Siapa nih yang jualin ini? Itu kan chef atau restoran itu kan dia punya alat sendiri. Gitu loh. Kalau anda nanti dong ini tuh jadi bikin tuh apa? Ada hubungannya gitu kan? Sarap. Untuk menguji sesuatu. Sarap. Produk whipping ini udah berkesan banget. Emang udah harus banyak yang speak up tentang produk ini. Nih, Kesannya produk dan gak cuma itu ya produknya ya. biasa dipakai di kue. Banyak yang merek lain ya. Banyak yang merek lain. Apapun mereknya, fungsinya sama. Ngancurin semua. Tekanan darah naik, kekurangan oksigen di darah. Copot nyawa lu. Nggak bisa napas. Gila ini polisi lagi nyelidikin ya. Lagi diselidikin sama polisi. Jangan main-main. Dan gak usah cari pembenaran ya. Biar disikat semuanya. Gue paling benci itu narkocoy. Itu yang bikin generasi kita hancur. Narkocoy itu. Nyari apa sih? Otak bagus-bagus dirusak. Paru-paru bagus-bagus buat ngisep oksigen dirusak. Lah kan bodoh banget itu.
Alasannya apa? Aku dari keluarga broken, aku lagi sedih, kayak gitu. Lari sono maraton. Pergi maraton, jangan bodoh. Udah koit aja kan baru kan? Heboh semuanya. Biar tahu rasa itu ya. Pengguna, penjual, pemakainya, yang ngebeliin, yang ngasih, biar kena semua, tak sumpahin itu. Masih muda, metong. Emang aduh. Orang tua metong itu pantas, anak muda metong itu loh. Kalau kakek-kakek nenek-nenek saya metong ya pantas, umure wes entek umure lah. Kalau anak muda itu loh, masih ranum-ranumnya. Jangan bodoh ya anak-anak. Orang pada trennya olahraga kok masih aja kayak gitu. Trennya olahraga loh, padel kek, lari kek, ambil maraton yang 7 medali itu. Bodoh kali. Apa itu? Ini loh guys, ini loh, tak omongi. Itu jadi rame bang. Karena banyak banget warganet yang mengkait-kait ini dengan tragedi seorang selebgram. Tapi gue ingetin, keterkaitan itu belum tentu benar. Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan, Iya, ikut berbelasungkawa untuk keluarga dan temannya. bukan. Hal yang bisa kita ikut adalah memperhatikan produk itu. Bela sungkawa udah. Jangan pinter-pinter ya. Polisi selidikin segera. Ini jangan sampai kecolongan. Ada lagi sindikat pura-puranya jualan untuk bahan makanan, padahal buat ngancurin generasi muda kita. Polisi gerak cepat, gercep. Ini Doktif udah gerak duluan. Itu kenapa gue salut berteman deket sama Doktif. Gue pingin udah merasakan banget. Karena Doktif itu nggak kaleng-kaleng ya. Dia nyelidikin, dia beli. Lihat, denger ini. Bisa dapat ini barang. Jadi pada saat muncul sudah mulai FYP, muncul terus ini namanya tabung pink ini. Nah, dokter cari telusuri karena kan nggak tahu ya sebenarnya kan N2O nitrosoxide kita gunakan pada saat untuk anestesi bius. Setahu saya itu tuh. Betul ya. Jadi kok terdengar bahwa N2O itu digunakan untuk nge-fly. Aneh. Aneh ini apa hubungannya ya kan? Kok bisa digunakan untuk fly dan didapatkan katanya secara bebas. Nah, dokter selidikin langsung ke websitenya bang. Oke. Langsung ke websitenya, dokter langsung di situ lihat ada 4 ukuran di situ. Nonton, jangan banyak komen. Nonton dulu. Ada Instagramnya, ada di websitenya. Jadi pada saat itu dokter beli di website. Dengerin, jangan banyak komen. Innya langsung. Oke. Langsung. Jadi di situ ada yang namanya 4 tabung. Dari ukuran yang paling ukurannya ada 4. Tapi dokter kan nggak tahu tuh ukurannya seperti apa. Sebenarnya sih niatnya bukan di sebesar ini. Ini masalah ini. Cuman kan karena kita nggak ngerti ya bang ya. Nggak ngerti segede apa. Pengennya sih yang kecil gitu. Keluar kau Omar. Kecil. Keluar kau, jangan balik ke sini lagi ya. Kita Awas kau. pakai orang diving. Segini berapa? 1.500.000 kurang lebih pas. Segini Ya, 1.500. karena kita pakai pada saat itu dokter belinya pakai Gojek. Goser langsung. Kurang ajar ini. Penjualnya kayak jangan-jangan. Datang itu barang. Omar ini. Yang lucunya lagi Bang Densu, di webnya itu ada gambar seperti astronot. Nah ini aneh. Menggunakan Ini aneh. gambar astronot. Lah, dokter itu bingung apa hubungannya antara whip atau cake Iya. dengan astronot. Astronot itu kan orangnya terbang ya. Ah gila. Di luar angkasa. Gila ini. Gambar-gambar orang yang menghakim Udah aku eliminasi. dengan membawa ini. Oke. Jadi pada saat dokter cek Nggak bisa sabar. ini, Nggak bisa. itu ada pertanyaan dari mereka. Ada regulasi baru ini, Ibu. Ada regulasi baru. Baru ini menanyakan penggunaannya untuk apa? Karena ini digunakan untuk cake. Alasannya di chatnya seperti itu. Oh, Jadi nanti dialihkan ke chat WhatsApp. Oke. Dialihkan ke chat WhatsApp. Setelah melakukan pembayaran nanti ada link nanti akan dialihkan ke chat WhatsApp. Kita dihubungin. dari Goblok orangnya, sekali. orangnya. Oke. Nah setelah dihubungi nanti dia tanya untuk apa? Karena ini untuk cake. Nah dokter akhirnya bilang oh iya ini untuk cake, untuk kafe, bla bla bla. Udah ngarang aja kita. Iya.
gitu. Misalnya kafe sombong, misalnya Iya, gitu ya. intinya untuk cake lah ya. Cake aja bilangnya. Nah, Udah. regulasi baru dia bilang. Dia bilang ada regulasi. Enggak itu. Dan Regulasi begitu namanya apa? Enggak tahu. Gila. Dan begitu dokter jawab seperti itu, oke, terima Langsung kasih. dikirim. Udah dikirim. Gila. Selesai. Selesai. Gila. Berarti kenapa dia mengeluarkan kalimat regulasi baru? Kenapa bisa Guys, ya, yang melarang untuk kita membahas masalah whipping ini, udah gue yakin banget dari circle yang sama. Kepolisian, segera, jangan sampai kecolongan, ada narkocoy model baru, gue langsung aja ya, gue orangnya to the point. Ada narkocoy model baru yang bisa dibeli sama anak-anak muda dongok, ya, yang nggak sayang sama orang tuanya, nggak sayang sama badannya, yang bodohnya nggak karu-karuan, otaknya dipakai buat ngefly dengan bahan yang berbahaya karena murah, ya, murce ini, bahan kue, gasnya diisep. Periksa semuanya, periksa mereka semuanya, sampai ujung-ujungnya itu, semuanya diperiksa. Pernah mesen nggak? Berapa banyak yang dipesan? Ada botolnya nggak? Periksa, mereka tuh nggak punya toko kue. Nggak punya toko kue, bisa-bisanya punya tabung. Mau ngapain lu? Ini bener-bener ya, keterlaluan sekali. Sampai kayak gini nih. Untung dokter gercep loh. Dicek langsung itu yang punya pemasoknya ini. Ngapain pakai astronotnya di websitenya. Astronot warna pink, ngapain? Kalau sampai itu Pak Polisi, buruan Pak Polisi, dicek itu. Ini dokter udah ngomong ya, efeknya ngefly. saya contohin ya? Pak. Iya, boleh. Kucing ya, jangan diapa-apain ya. Ya, ini cuma contoh ya. Biar orang tahu nih. Ini kan udah seperti ini dia nih. Jangan ngelak loh. Jangan ngelak, jangan nyuruh gua ganti topik, jangan ngelak. Ini siapa nih ikut campur lagi perempuan? Apa ini? Siapa lu? Hah? Mr. Midnight Tunnels, apa lu? Keluar lu, naik. Naik kau. Biar polisi lihat semua muka lu. Keluarin mukamu cepat. Keluarin mukamu, sini aku screenshot ya kau ya. Orang lagi ngasih tahu generasi muda kurang ngajar. Gua nggak mau lagi ada orang tua nangis karena anaknya metong percuma ya. Gua nggak mau lagi ada anak-anak ponakan-ponakan gue, anak-anak Gen Z, tiba-tiba copot nyawanya. Gue nggak mau ya. Ada yang nangis cuma gara-gara kebodohan yang hakiki. Naik kau, siapa tadi tuh yang ngomong tuh? Naik. Berani-beraninya kamu ya. Orang lagi edukasi malah dibilang ikut campur. Ini memang benar-benar syaitoni rojim ini. Udah jelas itu buat bikin kuenya itu dipakai untuk ngefly. Ngapain begitu? Berani kau ngomong lagi, ku screenshot, ku kasih itu Polda Metro Jaya, mau? Ngomong lagi kamu. Produknya apa, nggak usah tahu. Intinya kau kan bukan pembuat kue, bukan baker. Ngapain ada botolnya whipped cream di kamarmu? Hah? Iya suruh naik itu mau tak screenshot itu, udah tak screenshot itu, tak laporin polisi nanti kamu. Kena kamu, jangan main-main ya. Jangan sok jagoan di sini.
Baju mau. Bersyukur jadi anak desa. Iya, mabuk kecubung. Allahu Akbar. Saya cukup Mamsi. Gue baru masuk kenapa nih? Diam, gak usah banyak nanya. Lanjutin dulu ini. Edukasi nih. Yang gak suka tak screenshot, tak kirimin, tak kasih ke PMJ ya. Sampai ngelarang aku ngomong tentang whipping ini, tak kasih kamu, tak screenshot, tak kasih PMJ. Antara kamu pemasoknya, kamu yang jualannya, atau kamu pemekongnya ya. Atau kamu yang ngasih orang. Oke? Hati-hati kamu, tak screenshot kamu. Sampai berani-berani kamu. Oh, hati-hati loh. Datang ini mereka udah setting semuanya, dan mereka mencoba membuka ini langsung diarahin ke mulutnya. Oke, diarahin ke mulut, diputar. Ya Allah ya Robi. Ya, gas itu yang kemudian dihirup. Astagfirullah. Saya coba apa? Oke, karena saya penasaran. Saya Polisi coba nih, juga. polisi. Iya. Apa sih ini rasanya? Oke, saya coba kan. Oke, ini kawan, saya coba dulu deh. Gimana nih? Nah, dipraktekin deh kan. Saya coba. Nggak efeknya gila, Bang. Ini apa ini? Astagfirullah. Lu rasakan halusinasi yang tinggi. Halusinasi. Badan lemas semua. Badan lemes. Oke, kepala pusing. Mual itu belakangan mual. Oh, ada mualnya nanti. Ada mualnya nanti. Berapa lama sensasinya sekitar? Dia berhenti sih, Bang. Aduh sakit. Berhenti itu Berhenti dia. Berhenti nyawa ya. Nyawa lu berhenti. Mati muda ngapain? Ngapain gue tanya? Lu stres. Lu ngerasa hidup ini begini banget ya nasib gue ya. Semua orang juga punya masa muda yang berat. Gak cuma lu doang. Tapi bedanya anak muda yang survive itu, dia gak mau ngancurin otaknya, paru-parunya, jantungnya. Dia tahu dia bakalan bisa tua. Dan dia masih punya kesempatan buat hidup, menikmati hidup, berguna jadi manusia sampai tua. Sampai nanti dipanggil Allah dengan cara yang wajar. Ngerti gak? Kamu kalau masih doyan kayak begituan, terserah. Tapi ingat ibumu ya. Ingat muka ibumu. Waktu kamu dilahirkan, disusuin sama dia. Dikasih makan, diajari ngomong. Diajarin jalan, ingat wajah ibumu. Hancur loh dia. Kamu ngerasa kayak, aduh aku anak muda, aku gini. Kepengaruh sama pergaulan yang blengek itu, pergaulan kayak gitu blengek banget. Pergaulan yang keren itu kamu tuh olahraga, badanmu bagus, bangun pagi sholat subuh, itu keren. Bukan tidur udah setelah subuh lewat jam 6 jam 7 baru tidur, itu juga masih begini. Ingat pas kamu mau pakai itu, apapun yang kamu pakai itu sama seragam kamu itu, ingat muka ibumu itu. Biar cepat sadar kalian itu. Gak usah sosok jagoan ya. Tahun 70-an, 80-an, 90-an memang banyak yang kayak begitu. Aku juga gak munafik, suka party. Tapi gak lama-lama, 2 tahun itu selesai. Gak mau aku. Berhenti merokok umur 28. Mams itu party goers gila-gilaan dulu. Wallah memang. Tapi sudah ku coba untuk tobatan nasuha ya. Umur 28 aku berhenti merokok. Gak mau lagi. Aku berhenti minum. Memang masih minum wine, tapi udah umur 52 tahun yang lalu aku berhenti minum total. Itu tekad, bener-bener tekad untuk lebih sehat lagi. Bisa umur panjang insya Allah. Jeroanku aman. Jangankan mau apa, mau soju kek, mau apa yang alkoholnya cuma 1% sudah tidak akan pernah bisa masuk ke badanku lagi. Itu usahanya Mamski, memperbaiki diri. Salpok lipstick, mau lipstiknya. Dan Pak Polisi selidikin ya,
Gak cuma narkocoy yang sudah biasa. Yang daun itu, atau yang III itu, LSD, bukan itu lagi sekarang. Ingat, selama mereka bukan baker, bukannya punya usaha bakery, sikat aja tuh orang-orangnya. Sikat aja itu. Jangan mau dikelabui. Udah sampai ada kejadian kayak gini, masih diam-diam aja. Ya. Anak orang nanti pada metong percuma. Gua 28 berhenti ngerokok, guys. Dan gua itu dulu gila banget partinya. Super gila, tahun 90-an. Lu gak usah nyaingin. Emak-emak, bapak-bapak tahun 90-an. Gue kasih tahu sama lu. Itu awal mulanya klub gila-gilaan di Indonesia, di Asia kita terbesar. Tahun 90-an. Ya. Ini suhu. Yang ngomong ini suhu. Lu baru, ibarat kata lu baru skala 5 Marlboro lu. Kita tuh tahun 90-an skala 100 gue kasih tau sama lu. Partinya tuh udah nggak karu-karuan. Ada partinya tuh di kereta trennya di Amsterdam sampai ke situ sana-sana, di Ibiza sampai ke sana-sana. Oke? Tapi itu semua gue menyadari di umur gue untungnya kepala dua aja tuh gue udah menyadari ini nggak boleh begini terus. Gue berhenti ngerokok di Jogja waktu lagi syuting sama Karnos Film. Judulnya itu Gita Cinta dari SMA, yang main Pondra Karna, Pondra Karna sama Galih, Ratna Galih, aku, terus ada Iga Mawarni. Itu aku berhenti ngerokok di situ karena apa? Napasku sesek. Masih dugem, guys. Masih dugem. Karena tahun 90-an tuh harus dugem, wajib dugem dulu tuh, nggak tahu kenapa. Nggak ada lari pagi, nggak ada CFD, nggak ada. Orang tuh wis hidup matinya di klub zaman dulu tuh. Jadi untuk kayak Mamski berhenti ngerokok di zaman itu gila banget. Gebrakan bener-bener ngelawan arus gimana sih? Semuanya pada party gimana sih? Terus tau lu narik diri untuk tidak merokok. Tapi ini gue nih lebih kuat, lebih strong otak gue nih. Ini gue gak tahu terbuat dari apa, tapi intinya gue itu kalau udah bilang gue stop total, langsung, entah itu di apapun. Kalau gue udah gak suka, sama juga kayak relationship ya. Gue udah bilang, lu basi lu kelar sama gue. Sekali lu selingkuh gue cerai. Bener, gue ceraiin, gak bisa balik lagi. Gak ada tuh, gak ada. Jadi gue bilang gue berhenti ngerokok total, umur 28. Tapi sama minuman belum bisa, karena gue suka social drinking, terus masih suka nge-wine zaman dulu tuh ya. Akhirnya gue nikah sama Mas Bagus, alhamdulillah bukan orang luar lagi, orang bule kan pasti minum. Gue nikahnya sama Mas Bagus, orang Indonesia yang alhamdulillah tidak punya culture clubbing, suamiku. Padahal masih muda dia. Karena suamiku juga akhirnya aku berhenti minum alkohol total. Sepi lipstick iya. Oke, buset lagi ngomong. Mau ini ya. Jadi aku berterima kasih banget sama suamiku, Mas Bagus, yang sudah membuat aku berhenti minum alkohol total. Karena mungkin kalau nggak ada juga aku masih tuh. Karena aku memang enjoy untuk kayak wine, champagne, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan nggak boleh kan, kita kan muslim. Itu kan nggak boleh gitu loh. Tapi karena gaya hidup udah bertahun puluhan tahun, di party kita disodorin, kita juga beli karena enjoy, makan pakai keju, pakai cheese. Jadi udah kayak kebiasaan ya, apalagi sama orang luar kan. Padahal itu nggak boleh. Dan aku juga terima kasih banget untuk sahabat aku, Foni, yang udah duluan berhenti alkohol sudah lama dan dia sudah hajah. Lucky her ya, dia udah sampai hajah, aku belum, aku baru umroh.
Kita berdua nggak ada yang berhijab ya, by the way. Tapi kita nggak ada yang merokok dan tidak minum alkohol dan tidak clubbing. Dan ya ibadah biasa. Seperti biasa, normalnya orang Islam gitu. Gak harus dibesar-besarkan. Tapi intinya Mamski mau kasih tahu, aku dengan sahabatku itu dulu kita party goers. Ya umur-umur 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 28 itu gila-gilaan di klub. Gila-gilaan. Di total clubbingnya itu mungkin 2 tahun gitu ya. Karena kan seminggu 2 kali, 3 kali, mungkin 2 tahun lah. Di jumlah gitu ya. Itu hancur sih, parah banget. Parah banget. Tapi sahabatku udah bisa berhenti rokok. Itu aku duluan yang berhenti, baru dia. Tapi untuk minum, dia berhenti duluan. 15 tahun yang lalu dia udah berhenti minum. Aku masih minum tuh. Dia masih beliin juga. Maksudnya kalau misalnya ini emang ulang tahun dia gitu. Dia udah gak minum kan. Lu mau wine, gue bukain botol ya gitu. Iya dulu ya. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Nggak ada rasa kangen sama minuman itu. Tahu nggak? Selama kamu masih berada di circle itu, susah ninggalinnya. Tapi begitu kamu berada di circle orang-orang yang tidak minum dan kamu sudah hidup yang sehat, darahmu udah bersih, kamu jijik lihat barang itu. Jijik banget. Kayak merinding ngeliat botol-botolnya itu, karena setannya udah keluar kan. Kamu jijik aja gitu. Mikirin pas kamu kehilangan sadar. Sorry ya, aku belum jualan dulu. Karena ini penting, jangan dipotong. Kamu berpikir kehilangan kesadaran. Kamu tahu suamiku bilang apa? Aku paling benci menjadi tidak sadar diri, suamiku. Aku gak suka aku nih seperti orang yang tidak punya kesadaran diri. Dibikin mati pikirannya. Ngerti nggak? Karena kan orang kalau mabuk itu kan mati pikiran kan. Dia akan berbuat bodoh. Ya bisa mukulin orang, bisa ngapain orang, atau dirinya sendiri nyongsrok di jalan, masuk got kayak gitu-gitu. Itu gue dulu masuk got. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Aduh ya Allah, kalau inget zaman dulu hancur, tahun 90-an hancur. Aku tuh memang malu sama suamiku, tau gak? Suamiku gak ada pengalaman mabok. Alamak. Suamiku kan lahir 92. Gak ada dia. Dia gak suka, dia benci. Dia keluarga tentara kan. Keluarga TNI. Kata dia, apa enaknya kayak gitu, kata suamiku. Orang itu kan harusnya kan sadar total, penuh kesadaran katanya. Gue kalau dulu kan peace. Makin bleke makin bangga. Goblok. Aduh, malunya. Gue malu loh guys, bener. Malu banget. Gue sampai bilang sama Allah, ya Rob, mohon maaf dulu kok. Kayak orang tolol, mohon maaf banget. Gak mau nyalain siapa-siapa ya, keluarga begini. Alah, emang anak muda tuh kebanyakan cari alasan, tau gak? Oh iya karena bapak gue gini. Aku tuh merasa broken heart, broken home, broken. Otak lu, intinya mental lu cemen. Otak lu yang gak bisa nahan. Udah gitu aja, jangan nyalain orang. Ya, oke. Alasan sendiri, iya, makanya. Oke guys. Apaan? Digebukin sama orang tua aku, gila. Digebukin. Aku lo digebukin, nggak kabur lewat atap. Aduh, kalau ngomongin kebandelannya Mamski. Aduh Tuhan. Aduh, nggak usah diomongin deh. Gue malu gue itu, bener. Karena zaman tahun 90-an itu semua clubbing guys. Pak Lurah, Yopololanya, semuanya ada di klub. Semua orang. Artis. Semua. Yang gak clubbing itu sedikit banget. Udah jadi culture-nya gitu loh. Tararararan, aring king. Malu tapi. Nah makanya mungkin sama Allah aku dikasih suami tuh kayak gini. Jadi kayak nampar mukaku tanpa ditampar gitu loh. Ngerti gak? All aboard the night train. Tararararat. Makanya gue liat anak-anak sekarang. Caranya maborannya gue cuma cemen lo baru kayak gitu aja. Tapi ternyata lihat nih kreasinya nih. Sampai website tadi ada gambar astronot. Maksudnya apa tuh? Itu pasti yang bikin anak-anak muda tuh kan.
Jangan bilang itu Gen X yang bikin ya. Gen X yang bikin bener-bener kurang ajar itu. Udah tua, kayak seumuran gua kan, gua Gen X. Udah tua, bukannya sadar diri, bukannya insaf, tobatan nasuha, malah mengkreasikan itu. Kalau itu benar-benar Gen X, sikat aja tuh Pak Polisi, masukin penjerong Nusa Kambangan itu. Kurang ajar itu berarti. Lagunya oke ini janganlah ya, jangan lagi ada seorang ibu yang nangis hampir mau pingsan karena anaknya yang masih muda belia tiba-tiba pergi dengan cara yang sangat tragis, mengejutkan. Nggak bikin kejut doang itu mah, bener-bener sport jantung itu. Uang udah sehat kok. Ini makanya diselidiki sama Polola, kenapa? Karena ada di sekitar TKP sesuatu yang mencurigakan. Gak mungkin Polola manggil orang satu-satu diperiksa kalau tidak ada barang yang di TKP, termasuk dari bagaimana kondisinya jenazah, ya. Kalau tidak ada yang dicurigai, gitu loh. Oke, ya wes. Mamsi masukkan ini 001 nomornya dari Time Foria. Ini produk baru ya guys. Jadi kalau kalian mau, iya lipstiknya sekarang. Maaf ya Mamsi tadi ngomong harus terus karena kalau enggak nanti kepotong, nggak dapat esensinya ya. Oke, baju dan lipstik sudah Mamski masukkan. Ini cantik banget, bisa kalian pakai untuk kamu yang nggak suka baju panas ya. Ini baju adem. Di etalase 1 bagus banget, bahannya rayon premium. Aku berdiri nanti ya. Dan lip yang aku pakai itu 01 nomornya. Dari Time Foria. Namanya Milky Way Lip Balm. Ini lip balm ya. Sembriwing, lembab, lembut, kece banget. Jadi kamu tuh kayak ada shiny-nya gitu loh guys. Cara ngeluarinnya tuh nggak usah banyak-banyak ya, dipencet dikit aja. Karena dia kan lembut sekali kayak butter. Jadi ini baterai ya. Jadi kalau terlalu besar, terlalu banyak dikeluarkan nanti takutnya patah. Dikit aja, itu langsung kamu pakai gini nih. Tampilan bibir sehat, nyaman, ya, kelihatannya mewah, dapat banget. Tapi memang harus retouch. Jadi kamu bawa aja di purse-nya kamu ya, di tas gitu bawa aja. Bagus banget guys, sumpah. Ini tuh kayak opposite-nya matte, ya kan? Kalau matte kan nge-matte gitu ya, terus kayak kering gitu kan? Kelihatannya tuh kayak ini aja gitu, nempel di bibir. Kalau ini dia kayak melapisi baterai, terus kelihatannya super healthy. Jadi ini memang kelihatan opposite-nya si matte ya, ini lip balm. Oke? Langsung aja ambil mah, berapa, jangan tanya harga, langsung buka keranjang. Dan baju apa Bella? Bella nomor berapa? Nomornya aja sayang. 03 ya Bella kan? Nah, mau lihat baju apa enggak? Kacamata beli di Optik Melawai, mereknya Mango. Ini aku belinya di Optik Melawai PIM 1. Oke, ini Bella kayak gini nih. Nah, tuh. Ini Bella nih. Nah. Bella cantik banget guys tuh. Kalau kamu yang suka nude, ciwi-ciwi hijaber gitu biasanya sukanya nude kan? Ini aja nomor 03. Ya, 03 itu emang banyak dicari, jadi takutnya cepat habis. Kalau aku pribadi, kalau ditanya suka yang mana Mamski, aku suka 001 yang aku pakai.